Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Kita kembali lagi ke Pak De Bambang Pacul. Ini ada analisa statement beliau yang sangat menarik untuk kita simak. Oke, tak berlama-lama, langsung saja kita melihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pak Jokowi, presiden kita, itu need powernya tinggi. Kalau dia dapat istri jenis Sri Kandi, geger tiap hari berkelahi, maka dia harus mencari jenis dua, Larasati. boleh Larasati atau boleh Woro Sembodro. Kalau Bu Irian ini Woro Sembodro. Kalau Mas Bambang Pacul sendiri seperti apa? Oh ya Pacul ya biasa aja. ini bicara kultur Jawa. Ini kultur Jawa loh. Oh, kultur Jawa. Begitu. Tekniknya begitu. Yang kita belajar kultur Jawa, Mas. Akbar Tanjung. Orang Batak. Pak Harto waktu itu menjadikan dia menteri. Nikahkan dulu dengan orang Solo. Jenis Bu Ina, Akbar Tanjung ini jenis Larasati. Karena Pak Akbar Tanjung ini adalah jenis orang yang need of powernya tinggi. Dikasih Larasati. Yang bantu. Kalau kau tanyakan dengan kawan Golkar di sana, mana istri yang bisa membantu kerjaan ketua umummu? Pasti orang terkesan pada Nina Akbar Tanjung ini. Wah itu orangnya baik. Lihat aja kalau omongan saya salah. Itu sudah diset oleh Pak Harto itu. Gitu dulu udah diset. Karena Akbar Tanjung kan dari Batak. Dari suku Batak kurang paham soal-soal kayak gini. Mohon bukan aku menghina orang Batak, enggak, ini kultur Ya. Pak Harto budaya, jangan tersinggung. Begitu caranya Pak Bukan Harto. masalah benar atau salah atau baik atau buruk ya, tapi ini kultur saja. Itu kultur. Kultur itu Masalah budaya. tidak ada soal baik dan salah, tapi yang pas untuk kehidupan. Pas untuk kehidupan. Kultur yang tinggi itu menunjukkan manusia itu makin beradab. Kultur rendah enggak. Tata nilai yang tinggi tampil itu akan membuat orang lebih beradab. Manusia kan peradaban, Bos. Iya, gitu betul. ya. Tapi kalau misalkan Mas Bambang Pacul ini berkaca pada diri terus mengingat-ingat pada tokoh pewayangan yang sering ditanggap atau sering diadakan di dapil nih di Jawa Tengah, kira-kira apa bayangan diri sendiri dari tokoh pewayangan itu sendiri? Wah, sebaiknya saya yang ini kan cerita diri nih. Menurut pesan kakek saya, janganlah terlalu banyak kau cerita tentang dirimu. Nanti kurang baiknya kamu nanti malah dikesankan kamu itu orang sombong, orang congkak, orang yang Betul. Jadi untuk yang pertanyaan diri kita ini nanti yang jangan sampai ke publik aja, kita ngobrol informal aja supaya saya tidak dianggap menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu nggak baik. Kalau aku nanti cerita ini alasannya ini nanti susah. Karena itu cerita tentang diri. Tentu kalau cerita tentang diri kan yang baik-baik. Memang Bambang Pacul baik semua kan enggak juga. Kan juga manusia biasa. Ya, betul. Pasti ada cacat. Iya. Pasti punya bisul dan punya kutil kan begitu. Iya. Mungkin ada panunya pula kan gitu ya. Oke. Kira-kira gitulah ya. Berarti kalau Mas Bambang Pacul ini tokoh yang diidamkan dari pewayangan itu siapa, yang diidolakan ya? Nggak ada. Jadi biarkan lakon itu berjalan dari lakon-lakonnya masing-masing. Tapi atas dasar pemahaman pewayangan itu, maka saya lebih banyak kenal karakter kawan-kawan. Para sahabat saya bisa saya kenali karakternya. Sehingga kita tidak perlu harus berkelahi. Orang karakternya memang begitu kok. Apalagi udah tua, udah nggak susah berubah karakternya. Ya udah, kita terima apa adanya. Emang karakternya teman-temannya Mas Bambang Pacul itu seperti apa? Macam-macam dong. Seperti apa coba? Ya macam-macam dong. Apa yang paling Macam-macam. Ada orang yang hobinya stolen of the show. Apa itu, Mas? Mencuri adegan. Suka kalau ada TV ngesut, dia tempel-tempel. Kalau Pak Jokowi bikin apa, nempel-nempel Pak Jokowi. Peresmian apa, nempel-nempel. Selalu nempel kepada para penguasa yang menjadi center of gravity. Nah itu dia nempel di situ. Itu loh. Nah itu apakah Pak Pacul senang dengan karakter itu? Karena saya nggak melakukan, saya kurang suka. Tetapi untuk apa kurang sukaan saya? Nggak ada gunanya. Ya biarin aja, lepaskan aja, biarin aja. Ya memang hobinya begitu kok.
kok mau kamu udah kamu jangan dekat-dekat gitu kan, nggak boleh. Oh, iya. Ya biarin aja. Ya Itulah betul. kira-kira. Karakter lain Mas yang ditemukan dari pewayangan, wah ini ada nih dalam kehidupan nyata sehari-hari. Banyak loh, banyak. Apa coba cerita Mas? Yang paling ini kok karakternya kan kalau misalkan di pewayangan tuh ada yang namanya Durno. Wah, atau Pakai auto batu. Sangkuni ya. Tukang ngompor-ngompori, Tukang tukang ngompor. manas-manasin. Atau biang kemudian- kerok tuh. Nah, ya selalu ada. Tapi kan ya nggak bisa kita sebut satu-satu. Tetapi kita tahu, oh ini kecenderungannya model. Banyak berarti. Tidak bisa Oh ini satu-satu. kecenderungannya model citraksi. Oke. Orang hobi cerita ngomong tentang dirinya, tentang kehebatannya, kan ada ini, nggak bisa di stop. Ya udah, itu tipenya memang begitu, ya sudah, biarin aja, kan gitu. Iya. Kalau di PD kalau sudah pada pangkatnya doktor gitu kan sakti. Oh. Kan nih misalnya ada kawan-kawan yang dari doktor kan sering cerita tentang pengetahuan beliau. Ya kita dengarin. Gitu, ada yang malas dengerin ya pergi, ya monggo aja, biarin aja. Jadi itu biarkan kalau udah tua itu menggelinding sesuai dengan apa yang dia membuat dia bahagia. Kalau bahagianya dia pengen cerita didengarin, ya kalau kita punya waktu kita dengarin, kita mangguk-ngangguk selesai. Oke. Misalnya, mau apa? Ada yang merugikan, oh, itu orangnya selalu merugikan saya nih, ya kita hindari. Ya betul, Kan simple. itu aja. Kalau misalkan di DPR nih Mas, karakter wayangnya tuh kayak gimana sih Mas orangnya? Yang kita kerucutkan di Komisi 3 lah, di tempat Mas Bambang Pacul berada saat ini, apa namanya, diberi amanat. Karakter pewayangan yang paling menonjol itu paling banyak di situ tuh orang-orang seperti wayang apa? Atau seperti Arjuna yang gagah dan selalu jadi pahlawan gitu? Enggak begitu. Bahwa Arjuna pun juga punya kesalahan, gitu loh. Banyak. Ada juga catatan-catatannya yang nggak baik. Tidak ada, intinya tidak ada seorang pun yang sempurna, baik di Komisi 3 maupun Komisi 1 sampai ke 11. Tidak ada orang yang sempurna. Itulah kenapa orang kita harus bersedia menerima cacatnya orang. Bahwa karakter wayang itu sebuah kesatuan. Misalnya kita bicara Gatotkaca itu begini. Misalnya kita bicara Setyaki seperti ini. Ini itu untuk satu yang kesatuan. benci Pak Jokowi, Pak Yang Prabowo menonjol cocok aja dengar satu. ini. Misalnya kayak Setyaki, yang menonjol apa? Kesetiaan kepada raja, misalnya. Kemudian dia punya senjata namanya Godo Besi Kuning etc. Nah, yang kayak gini tuh selalu ada cacat, ada. Karena dia kurang perhitungan, kalau mau berkelahi kurang perhitungan, misalnya. Ya udah kita terima aja. Jadi kalau melihat karakter wayang itu harus satu kesatuan. Yang membuat beda karakter yang mana. Itu aja. Nah kita juga bisa ngelihat, oh ini bisa. Jadi kita ngerti lah. Tetapi intinya tidak pernah ada orang yang sempurna. Di dalam pewayangan pun juga tidak ada yang sempurna. Gitu loh. Jadi kita tinggal lihat mana yang baik kita pakai, yang enggak kita tinggalin kalau bisa. Karena kan kadang-kadang juga nggak bisa. Iya. Gitu. Misalnya Diko ngomong rokok, kalau di dalam podcast yang kayak gini resmi, di Tirto nggak boleh ngerokok misalnya. Kenapa? Waduh. Ada larangan dari Dewas. Karena kita berada pada posisi yang diawasi Pak Pacul. Saya hormati. Oh iya. Walaupun saya juga suka ngerokok di luar sana. Tapi penghormatan atas kau sebagai tuan rumah pasti kita berikan. Aku nggak mungkin, wah enggak lah, kalau nggak ngerokok ya nggak usah, aku pulang kan, nggak begitu. Enggak begitu. Nggak begitulah, kira-kira gitulah. Waduh, terima kasih sekali Mas Ya. Pacul ini. Rela menahan. Lah ya pikir mau gimana lagi? Iya. Rela menahan untuk Ya tidak. kesenangan kan tidak bisa kemudian diumbar semuanya. Lihat lingkungan dong, Betul. gitu loh. Sama-sama, sama macam kita lah. Kaum masuk di sini memang ada Kita berhentilah merokok. unit organisasi Demi yang kalian. berada dalam payung organisasi yang lebih besar lagi. Di belakang kamera masih. Nggak boleh ngerokok ya jangan ngerokok. Betul. Kalau enggak ya kau keluarlah. Itu. Betul. Jadi ya kita hormatilah. Kayak gitu. Saling Apalagi tuan menghargai, rumah. saling Tuan rumah menghormati. kan harus dihormati. Betul. Kan gitu. Masa betul. kita tuan rumah orang Indonesia, ada orang asing di sini, wow, sok jagoan ya kita ajak berkelahi kan begitu aja kan. Apa? Tapi bisnisnya apa sih Mas Bambang Pacul dulu? Waktu itu ganti-ganti. Ganti-ganti. Tapi sekarang saya punya bisnis ya yang saya geluti di awal 90-an.
Saya bisnis di ayam. Oh, ayam. Ya, saya produksinya sekarang punya ayam petelur. Saya kerjasama dengan 2 orang, sama dengan 1 orang, udah nambah lagi 3 orang. Bikin ayam petelur. Ya udah, sekarang kalau mohon izin, kalau Tuhan izinkan, nanti kalau pensiun saya pakai uang pensiun dari ayah. Mudah-mudahan tidak mengganggu dikau. Aku jadi peminta-minta enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah. Jadi udah siap kalau untuk pensiun, udah siap sesungguhnya saya. Aduh, ini Mas Bambang Pacul langsung ngomong soal pensiun ini. Loh iya, udah tua saya. Tapi kan Mas Bambang Pacul kan Mas udah pensiun sih dari politik. Apakah sudah pensiun benar? Begini loh. Ya. Politisi itu susah sekali, siapapun politisi. Itu susah untuk melakukan soft landing. Kenapa itu Mas Bambang Pacul? Ya, karena politisi itu punya adagium. Politisi itu kan hidupnya dari kekuasaan. Jadi kekuasaan itu diibaratkan macan. Kalau kita punya kuasa, kita kayak nunggang macan. Nanti kalau kita turunnya nggak bagus-bagus, turun dimakan macan. Itu adagium lama, saya dulu baca di majalah Presma. Betul. Majalah Presma waktu itu LP3S itu yang bikin. Saya langganan dulu ketika mahasiswa. Itu ada kalimat itu. Saya pikir benar juga. Nah, orang rata-rata dibanting dari kekuasaan. Anda mau lihat siapa? Bung Karno dibanting dari kekuasaannya. Anda mau lihat siapa lagi? Kemudian setelah Bung Karno, Pak Harto dibanting dari kekuasaannya. Habibie kebanting juga. Pak Gus Dur kebanting. Yang nggak kebanting Ibu. Tetapi itu kan masih tarung lagi, tapi kemudian kalah dengan Pak SBY. Pak SBY ya turun juga. Masukannya kebanting lah menurut saya. Kemudian yang terakhir nanti Pak Jokowi, ini kita lihat aja kebanting kan. Jadi kalau politisi rata-rata DPR juga begitu. DPR itu soft landing nggak bisa. Pengen jadi DPR terus saja. Iya. Jarang loh DPR yang mau berhenti kalau nggak diberhentikan. Yang bisa berhentikan siapa? Ketua umum. Ketua umumnya kamu nggak usah nyalon gitu ya berhenti. Gitu loh. Tapi kalau orang jadi DPR siapa yang mau berhenti? Nggak ada. Yang biasa-biasa udahlah. Setelah jadi anggota DPR saya cukup 1 periode, 2 periode, nggak ada. Pengennya terus saja. Terus saja. Ya gimana? Kekuasaan. Orang punya kuasa itu nikmat. Nikmat bener. Juara. Dah, pokoknya sangat menarik analisa dan cerita dunia perwayangan dari Pak Ade Bambang Pacul, dan sampai diakhiri dengan masalah soft landing politisi. Oke, kalau itu saya no komen. 10 komentar apa pendapat kalian. Saya akhiri, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau terpecah belah, jangan mau adu domba, NKRI harga mati, tetap kawal kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.